Shalom. Saudara, hari ini saya percaya kita meneruskan kemarin bahwa kita hidup karena anugerah, karena jaminan Tuhan. Dan setiap kita yang hidup dalam jaminan Tuhan, dalam perjanjian, maka tidak usah takut apapun yang terjadi. Tuhan pegang kendali. Saudara, mari kita baca ayatnya, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa, berseru, "Aku Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar melimpah kasihnya dan setianya, yang memegang dan meneguhkan perjanjian, yang mempertahankan kasih setianya kepada beribu-ribu generasi, yang mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat." Saudara, kalau saudara pelajari ayat ini, ada dua zona, saudara. Satu zona berkat, saudara beribu-ribu keturunan diberkati. Saudara yang di sini ada zona kutuk, sampai 4 keturunan. Saudara, orang bisa kena kutuk. Persoalannya hari ini, kita ini berdiri di mana, saudara? Kalau kita ini berdiri di berkat, kita akan terus menikmati yang terbaik. Tapi kalau kita ada di zona kutuk, apapun susah. Saudara, saya sedikit bersaksi. Saudara, saya itu dari kecil sampai SMA juara kelas. Saudara, dan kemudian pada waktu saya lulus SMA, saudara, teman-teman itu manggil tukang guamnya terkenal. Katanya nih ya, tukang guamanya presiden, saudara. Saudara, dan mereka semua minta dibacain. Gimana hidupnya, masa depannya, jodohnya. Saya tuh udah gak mau, saudara. Tapi karena teman-teman itu iseng, ya makanya jangan takut sama manusia, saudara. Saudara, dia tarik tangan saya dan bilang gini, "Ayolah, kita pengen tahu nasibmu kayak apa. Setelah keluar nanti dari SMA seperti apa." Akhirnya saya berpikir begini, saya itu gak percaya. Udahlah, enggak apa-apa. Saudara, saya ulurkan tangan saya. Begitu saya ulurkan tangan saya dikutukin. Dia langsung bilang begini, "Dalam tahun-tahun ke depan, kamu akan susah sekali belajar. Kamu tidak akan punya ekonomi yang baik." Wah, pokoknya saya dikutukin lah segala macam. Sampai saya tarik. Tapi hari itu sekali lagi saya meremehkan. Saya tidak memutuskan. Saya tidak mengurapi tangan saya. Saya tidak berperang. Saya cuma bilang begini, "Alah, omongan kayak begitu kok dipercaya." Saudara, saya berangkat ke Belanda. Percayalah saudara, kutuk itu benar-benar ada. Saudara, mendadak ya, guru ngomong apapun, saya tidak mengerti. Saudara, ini namanya kutuk. Saudara, saya dengerin pelajaran, tidur. Saudara, ngantuk pokoknya. Kemudian saudara ya, kalau saya belajar yang A yang keluar yang B. Saya belajar yang B yang keluar yang C. Saudara, sehingga nilai saya selama 3 tahun. Do, re, mi, fa, sol aja gak nyampe. Saudara, itu namanya kutuk. Saya masih ingat saudara, pada waktu ada seorang hamba Tuhan datang ke Belanda. Dan dia bilang begini, ada selubung di atas hidupmu. Ada kutuk di atas hidupmu. Dan saudara, dia koyakkan itu ya. Bang. Saudara, dan dia bilang, dalam nama Yesus terkoyak. Mulai hari ini selubung hitam ini dikoyak dalam hidupmu. Saudara, hari itu tidak terjadi saya gelepar atau manifest. Mendadak hari itu, apapun yang guru saya ngomong, saya ngerti. Mendadak apapun. Saudara, misalnya nih ya, besok mau ujian, saya ambil kertas apa sajalah saudara. Saudara, saya ambil kertas ujian tahun kapan. Yang keluar yang itu. Saudara, saya berpindah seketika. Dari zona kutuk
ke zona berkat. Tapi saya ini hidup diberkati luar biasa. Hari itu saya menyerahkan nasib saya kepada kuasa kegelapan. Seketika hidup saya pindah dari zona berkat ke zona kutuk. Saudara, demikian juga soal ekonomi, saudara. Saya punya seorang teman, saudara, dia sangat diberkati. Istilah orang ini tangannya tangan emas. Saudara mulai jualan lumpia, booming. Saudara jualan sosis, booming. Jualan apapun. Saudara bayangin ya, dia cuma lewat di depan satu rumah. Saudara tiba-tiba dilihat, dijual. Dia cuma foto sama handphone. Jeklek, saudara ya. Kemudian sampai ke kantor, orang nanya gini, ada yang tahu nggak rumah di daerah ini? Saudara, dan di daerah yang disebut adalah foto yang tadi dia jekrek. Dia diam-diam hubungi, saudara, orangnya minta sekian, dia jual lagi sekian. Saudara cuma lewat loh. Saudara, dia untung 500 juta. Ini hidup diberkati. Tapi hari itu saudara, dia pacaran, jatuh cinta. Saudara, sama maaf kata, bukan dari anak Tuhan. Dan Alkitab berkata, anak terang tidak boleh bersatu dengan anak kegelapan. Saudara, mereka menikah. Saudara, tiba-tiba hidupnya pindah ke zona yang lain. Jualan apapun tidak laku. Saudara, uangnya tidak ada sama sekali. Sampai maaf kata saudara, hutang di mana-mana. Saudara, dia dulu dari pegang asuransi top nomor 1. Sampai dikeluarkan karena tidak bisa jual asuransi. Saudara, hari itu hidupnya dari zona berkat tiba-tiba pindah ke zona apa saudara? Kutuk. Hari ini menjadi masalah dalam hidup saudara. Kalau saudara tinggal di zona berkat, tidak usah takut saudara. Sepertinya uang itu ngejar saudara. Tapi kalau saudara tinggal di zona kutuk, maka inilah waktunya, mari pindah. Karena saudara bisa ngejar uang. Uang akan menjauh dari hidupmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana lepas dari kutuk? Saudara, yang pertama adalah pertobatan. Menyelidiki hati dan rimos. Saudara, 2 Raja-Raja 22 ayat 18-19. Oleh karena engkau sudah menyesal. Saudara, ayatnya berkata sampai rimos. Rimos itu saudara sampai sakit di dalam dan benar-benar, Tuhan. Tapi banyak orang nyesalnya gini, ya udah gimana, kepepet. Namanya juga manusia. Ya manusia kan bisa bohong. Ini gak rimos. Ini gak nyesel. Ini gak bertobat. Saudara, dikatakan kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini. Dan terhadap penduduknya. Bahwa mereka akan mengalami kengerian dan kutuk. Tapi karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku telah mendengarnya. Saudara, dan kalau sudah baca selanjutnya dikatakan, maka aku membatalkan kutuk itu atas hidupmu. Coba hari ini kita cek hidup kita. Apakah kita ini benar-benar bertobat? Untuk banyak hal yang mungkin kecil-kecil. Tapi itu nyakitin hati Tuhan. Saudara, ada banyak orang tidak sadar betapa dia menyakitkan hati Tuhan. Saudara, seperti saya bilang, saya pikir itu main-main. Saudara, saya sodorkan tangan saya. Saudara, dan 4 tahun hidup saya hancur total. Hanya gara-gara menyodorkan tangan saya. Saudara, saya pernah melakukan sesuatu yang mulut ini kurang ajar lah. Saudara, hari itu
Saya merasa Tuhan tidak memberkati saya. Saya merasa Tuhan mendiamkan saya dalam rangka 4 tahun itu, saudara. Pada waktu itu seorang hamba Tuhan, saudara di depan berkata, Tuhan sangat mengasihi kalian pribadi. Dan hari itu seperti kata itu rema di saya. Tapi pada waktu itu rema di saya menyangkalnya dengan bilang begini, Tuhan, kalaupun saya tidak ada di dunia, kamu juga mati buat semua orang. Jadi kamu tidak pribadi mati buat saya. Saudara, dan hari itu saya itu dengar hampir audible. Di hati saya seperti gemadik. Tuhan bilang, kau sangat menyakiti hatiku. Engkau sangat tidak menghargai cintaku pribadi kepadamu. Saudara, dan itu kata terakhir. Tiba-tiba Tuhan menghilang 6 bulan. Saudara, percayalah, kalau saudara punya damai, itu karena Tuhan. Kalau saudara hidup ini ya, apapun yang kau buat berhasil, itu karena Tuhan. Kalau saudara bahkan bisa tidur nyenyak, itu karena Tuhan. Kalau saudara bisa untuk saudara ya melakukan banyak hal, percayalah itu karena Tuhan. Saudara, tiba-tiba saya ini hidup bersyukur dan berbahagia. Karena dari saya kecil saya hidup istilah saya nih, di atmosfer ilahi. Tapi begitu saya ngomong seperti itu, saya seperti terlempar ke sebuah atmosfer yang beda sama sekali. Saudara, sejak hari itu saya tidak bisa tidur. Di dalam ini bawaannya marah, kesel. Saudara lihat, ke sekolah aja stres. Saudara ngerjain apapun gagal. Ini salah satu kesialan. Memang saya bandel sih, saya bandel. Saudara, karena saya hidup dalam kutuk waktu itu. Saudara, saya mesti kerja sebagai tukang masak. Saudara, dan saya kerja sebagai tukang masak di Belanda. Saudara, dan sebagai tukang masak itu biasalah kita itu nakal, akal-akalan. Makanya kalau sekarang anak-anak Mahanaim nakal, ya kesel, tapi ya sudahlah, dulu saya juga begitu. Saudara, nah kami punya restoran kecil, seharusnya peraturannya kalau malam itu kan semua makanan itu harus dipanasin. Setelah dipanasin semua harus masuk ke ke freezer atau ke kulkas ya. Karena besok pagi kan dikeluarkan lagi. Nah saudara, hari itu saudara, saya itu males. Karena restoran penuh sampai jam 11. Saudara, saya males. Jadi saya bilang begini, tidak apa-apalah. Semalam gak masuk kulkas, aman-aman. Nasi padang juga belum tentu masuk kulkas. Karena hari itu yang bersisa itu saudara, rendang, kemudian gulai, pokoknya menu-menu begitulah. Saudara, ayam goreng, jadi saya biarin, gak masuk kulkas. Saudara, dan kemudian besoknya saya hidangkan biasa saudara. Dan saya sih cium-cium gak ada baunya, semua oke, normal. Tapi namanya hidup dalam kutuk ya, namanya sial itu sial saudara. Saudara, di Belanda itu random selalu ada pemeriksaan kesehatan. Dan kalau mereka pemeriksaan kesehatan, itu makanan diambil saudara, sampelnya diuji bakteri. Diuji saudara, bakterinya berapa banyak. Kalau melewati batas, berarti makanan ini gak sehat. Saudara, bisa hari itu saya gak panasin. Hari itu datang tukang. Dan hari itu diambil sampelnya. Saudara, semuanya bakteri kumannya mentok pol saudara ya. Karena gak saya panasin. Saudara, restoran saya diancam tutup. Restoran bos saya, bukan punya saya. Saudara, diancam tutup
kecuali bayar denda saudara 5.000 gulden. Saudara dan saudara mau tahu 5.000 gulden itu gaji saya 5 bulan. Saudara. Ya bosnya nggak salah dong. Bosnya langsung ngomong, ya lu yang salah. Lu yang bayar dong. Saudara untung bos saya baik dan dia bilang kita separuh-separuh. Ya kamu bayar 2.500, saya bayar 2.500. Tapi itu berarti saudara tahu. Saudara saya 5 bulan. Saudara dipotong 500 gulden. Ini sekali lagi. Loh saudara itu setahun cuma datang sekali loh. Lah kok sekali pas hari saya tidak manasin. Ini kalau saudara hidup di bawah apa? Kutuk. Saudara dan hari itu saya berpikir omongan saya itu. Saudara hal kecil. 6 bulan. Saya tidak ketemu Tuhan. 6 bulan saya gelisah, hidup saya hancur. Saudara saya mau berkata hari ini. Berapa banyak orang tanpa sadar. Pada waktu di kebaktian disampaikan firman Tuhan dan dia bilang gini. Ya orang itu diberkati, saya tidak. Atau saudara bilang saya gak percayalah sama janji-janji. Saya gak percayalah sama perang-perang. Saudara ada begitu banyak perkataan kita. Yang menyakiti Tuhan. Dan sebenarnya perkataan-perkataan itu. Sekali lagi membuat kita hidup di dalam kutuk. Dan kita tidak hidup di dalam berkat. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini, mari berkata Tuhan, seberapa aku menyakiti Engkau. Seberapa aku tidak percaya, seberapa aku menolak. Seberapa aku menyia-nyiakan kasih karunia. Tolong buat aku mengerti, buat aku bertobat. Supaya saudara bisa lepas dari kutuk. Dan saudara hidup dalam zona berkat. Saudara hidup dalam zona berkat tuh wow, nikmat, percayalah saudara. Semuanya serba pas. Ya. Saudara artinya pas pengen, misalnya saudara, saya ini cuma bergumam begini. Aduh enak ya. Kalau ada kelapar tat, pas ada yang ngirim. Saudara apapun. Ya. Sampai hal yang paling kecil. Saudara saya selalu berkata Tuhan, enaknya hidup dalam berkat. Tentukan, pastikan, periksa. Supaya jangan biarkan hidupmu terjebak dalam kutuk. Tapi saudara harus hidup di dalam berkat. Dan itu dimulai dari pertobatan. Dimulai dari pertobatan. Saudara kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah korban. Saudara. Kejadian 8 ayat 21. Bau harum korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ia berkata di dalam hatinya Tuhan. Aku tidak akan lagi mengutuk dunia karena perbuatan manusia. Saudara, berapa banyak dan kapan terakhir kita ini benar-benar memberikan korban. Sebuah mezbah. Saudara, seringkali kita melayani sudah menjadi kebiasaan. Dan bukan mezbah, bukan korban. Biar bagaimanapun, saya selalu merasa hari-hari ini, saya ini sudah banyak sekali melakukan hal-hal pelayanan sebagai kebiasaan. Dan bukan korban. Saudara, hari itu saya diundang satu keluarga atau satu kelompok. Saudara, dan dia bilang, Bu tolong datang ke tempat retret kami. Saya bilang, ini retret apa? Oh ini retret kami sendiri yang ngadain, anak-anak muda. Saudara, dan mereka mulai cerita. Saudara, mereka itu miskin banget. Tapi mereka rindu retret. Sampai mereka itu jual cincin kawin. Ada yang jual motor. Saudara, untuk bisa bikin retret, saudara.
Saudara, dan dia bilang, maaf ya Bu, kami gak bisa kasih PK. Saya bilang gak apa-apa, saya datang. Saudara, dan pada waktu saya datang, saudara itu misalnya kayak di sini ya. Saudara, ruangannya seperti inilah di lantai atas. Saya baru nginjek di depan, saudara. Saya baru dengar lagu mereka dan mereka nyanyikan lagu simple. Saudara, bumi penuh kemuliaannya. Simple. Saudara, tapi itu saya tidak bisa berhenti nangis. Saya nangis. Saya tahu ada Tuhan. Saya gemetar, saudara. Saudara, sampai pada waktu masuk di ruangan, saya sudah tidak berani duduk di kursi, saudara. Saya berlutut, saya udah nangis terus. Saya tahu ada Tuhan. Ada sebuah kabut yang tebal sekali. Saudara, dan pada waktu saya khotbah, belum gak ada altar call. Baru separuh khotbah, sana sudah jatuh pelepasan. Saudara, orang sudah terima bahasa roh. Wah, saudara, itu sudah benar-benar kayak pesta ilahi, saudara ya. Saudara, itu nubuatan demi nubuatan. Saudara, saya kalau sudah begitu bisa seperti lihat film setiap orang, saudara. Orang ini hidupnya begini, Tuhan mau begini, ini Tuhan mau begini, Tuhan mau begini. Karena saya, no. Karena korban yang diletakkan oleh mereka. Saya tidak bisa pungkiri, di mana ada korban, di situ selalu ada hadirat Tuhan. Saya baru pulang dari Manado, tapi bukan di kota Manadonya, lebih dalam lagi. Saudara, dan sebenarnya badan saya, haleluya, puji Tuhan, saudara. Saudara, karena hari Sabtu jam 4 pagi saya ke Semarang, saudara, saya menikah. Saudara, kemudian Minggu saya khotbah, pulang balik ke sini. Saudara, jam 4 pagi bangun doa pagi, kemudian langsung saudara pergi ke Bitung. Saudara, dan pada waktu di perjalanan dengan badan itu rasanya rentak gitu saudara ya. Saudara, saya tuh ngomong gini, Tuhan terima kasih kalau saya boleh melayani. Tapi tolongi Tuhan, ini kalau kamu gak tolongi, saya ini buka mata aja rasanya susah. Saudara, gak tahu kenapa rasanya badan itu rentak banget saudara ya. Sampai jujur saudara buka mata itu susah saudara. Rasanya saya merem gini sebentar udah pengennya hilang saudara. Saya bilang, Tuhan tolongi. Kalau enggak ini saya gak bisa khotbah panjang. Jangan-jangan saya khotbah cuma 30 menit selesai nih saya. Karena badan saya benar-benar gak kuat, rentak semuanya. Saudara, dan saya cuma berdoa seperti itu. Tapi kemudian saudara, saya begitu masuk saudara. Wah, saya tahu kuabot Tuhan itu, ini gereja kecil. Ruangannya 1/4 dari tempat ini. Saudara, tapi sekali lagi kabut Tuhan. Dan saya langsung turun dari kursi, saya udah gak bisa. Saya cuma angkat tangan, saya cuma nangis saudara ya. Terus mereka lagunya itu lagu KKR saudara. Dan lagu yang saya gak pernah tahu, tapi seru. Sekali waktu kita perlu belajar lagu itu dan nyanyiin. Ini saya baru pertama kali dengar lagu itu. Saudara, lagunya lucu banget sih saudara. Lagunya gini, injak-injak iblis, injak-injak iblis. Saudara gitu ya. Saya baru sekali itu dengar lagu itu. Tapi serunya saudara, seluruh ruangan. Jadi itu ruangan tingkat 2. Semua gaya gini. Injak-injak iblis, injak-injak iblis. Itu gedung benar-benar getar saudara. Saya sampai bilang ini, Mahanaim kalah nih. Ya, wah kalah sungguh saudara. Kita tahu ya ada lagu Yahweh El Gibor. Itu kalau Mahanaim nyanyi lagu itu lumayan seru lah saudara ya. Lumayan tentaranya kelihatan. Tapi ini saudara, saya ngaku kalah. Ya, saya bilang kalah ini kalah. Satu ruangan tingkat 2. Semua teriak aku, injak-injak iblis, itu gedung itu bunyi duk. Ah, seru sekali saudara. Saya rasa kita perlu bikin lagu itu dan belajar lagu itu. Tapi kalau nyanyinya nggak seru, saudara udah jangan nyanyi lagu itu. Nggak seru saudara. Nah saudara, pada waktu saya lihat itu, wah saya bilang ini dahsyat ini. Akhirnya tiba-tiba letih saya hilang, lenyap, tak berbekas. Saudara, saya khotbah panjang, selesai kebaktian,
Dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, saudara. Saudara, dan kemudian besok paginya karena mereka masih on fire, saudara, mereka buat seminar. Karena mereka takut saya mepet, seminarnya dibuat jam 6 pagi. Dalam hati, aduh Tuhan, itu ya. Tapi ya sudahlah, saudara, karena hadirat Tuhan, ya gak masalah. Tapi waktu saya nanya, saya bilang ini kenapa ya? Kok kabutnya kencang banget? Saudara, dan mereka cerita. Dia bilang buat nunggu ibu datang. Kami doa puasa Esther. 3 hari 3 malam. Dari anak umur 6 tahun. Sampai kakek-kakek umur 75 tahun. Saya langsung lemes, pantas kabutnya kencang. Ya, pantas injak-injak iblisnya Mahanaim lewat. Jauh loh saudara lewatnya. Saudara ya, karena apa? Karena doa puasa Esther dan mereka tidak pulang, saudara. Mereka doa puasa Esther di gedung itu 3 hari 3 malam. Nyembah, nyanyi. Mereka cerita saat mereka udah lemes banget jam 2 pagi. Mereka tetap berlutut nyembah. Saat mereka udah tidak kuat berdiri, mereka tetap nyanyi. Saya berkata, Tuhan, korban selalu berbeda. Hari ini, mari kita renungkan. Saya malu sih saudara. Setiap kali saya menikmati itu, saya nikmati. Saya berkata, Tuhan, saya ini orang yang sudah lama tidak benar-benar meletakkan korban. Buat saya kalau meletakkan korban uang itu enggak terlalu lah saudara. Walaupun kalau uang hampir setiap bulan saya kosongkan rekening saya. Saudara. Tapi kalau buat saya meletakkan korban uang itu enggak terlalu. Tapi pada saat ada orang-orang yang meletakkan saudara lebih dari yang dia mampu. Bayangin anak umur 7 tahun. Dia bilang aku mau ikut, pokoknya aku mau ikut. Doa puasa 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan dia bilang beberapa bu, sampai tidak kuat berdiri. Karena 3 hari 3 malam sudah sangat lemes. Tapi kami menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Dia bilang kami tidur cuma 3 jam kemudian doa lagi. Tidur 3 jam doa lagi. Saya bilang enggak boleh minum, enggak. Ya kita mau doa terus. Sekali lagi, kapan terakhir kita naikkan sebuah korban? Karena korban membuat kita hidup dalam zona berkat. Bahkan korban membatalkan kutuk. Hari itu, saudara ada korban yang dinaikkan oleh Nuh. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, aku berhenti mengutuk bumi. Dan dia kasih sebuah perjanjian pelangi. Saudara yang ketiga adalah karena perjanjian. Saudara mari kita baca di dalam Sakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Saudara dalam hidup ini banyak lubang yang tidak berair. Seperti hutang. Seperti kesakitan. Seperti saudara ya, penderitaan, masalah. Saudara salah menikah. Dan hidupmu benar-benar dikebuki hancur. Itu semua lubang yang tidak berair. Saudara dan banyak orang berkata, bagaimana saya bisa keluar dari lubang yang tidak ada airnya ini. Yang mungkin orang tidak lihat apa yang engkau derita saudara. Tapi malam ini Tuhan bilang, ada darah perjanjian. Atau ada perjanjian. Yang mungkin saudara buat dengan Tuhan. Pada waktu engkau muda. Pada waktu mungkin saudara sedang cinta. Saudara di KKR menyerahkan hidup. Dan kalau saudara ingat itu,
saudara bisa angkat. Karena itu membuat engkau keluar dari lubang yang tidak ada airnya. Tapi kalau saudara berkata malam ini, Bu, saya belum ada. Mari mulai buat perjanjian. Karena pada saat saudara buat perjanjian itu jadi jaminan. Membuat saudara keluar. Saudara dari lubang. Saya melihat begitu banyak hal saudara yang ajaib ya. Tentang perjanjian. Saudara, ayah saya pada waktu itu dikirim ke Papua. Dan semua orang yang dikirim ke Papua itu tidak kuat saudara. Hari itu Papua masih lebih parah dari sekarang. Tidak ada supermarket, tidak ada toko. Saudara, pasar itu cuma 2 jam. Saudara, kemudian tidak ada makanan lain selain apa yang ada di hutan dan di air. Jadi saudara, tidak ada ayam aja tidak ada. Wortel tidak ada, beras tidak ada. Saudara, hari itu kami kalau mau makan beras mesti mendatangkan dari Jawa. Atau makanan harian kami itu ketela atau pisang, saudara. Saudara, dan mereka semua yang diutus ke sana karena dokter atau karena tentara, saudara, itu 1 tahun aja gak kuat. Tapi hari itu, saudara, Tuhan jamin ayah saya. Saudara, Tuhan bilang begini sama ayah saya, pergi. Dan aku yang akan memelihara engkau. Aku yang akan memberkati engkau. Dan aku yang akan membuat tanah dan apapun yang kau pegang akan menjadi emas. Saudara, dan ayah saya tanda tangan 1 tahun percobaan. Tapi karena luar biasa diberkati, diperpanjang 3 tahun. Karena luar biasa kaya raya, ayah saya akhirnya 5 tahun saudara di Papua. Nah, ini perjanjian. Saudara, orang lain itu, saudara ya, gajinya itu cuma bisa hidup buat 1 minggu. Karena semua serba mahal. Terus orang lain itu gak ada yang tahan di sana. Tapi saudara, yang ajaib ya, pada waktu ayah saya berangkat, saudara, itu ada petani ikut. Dia bilang gini, Pak, saya bosan hidup di Jawa, saya mau ikut aja. Saudara, tiba-tiba tidak dicari loh saudara. Sepasang suami istri petani ikut. Saudara, dan dia itu bawa segala macam. Saudara, dia bawa benih, dia bawa ayam. Saudara, dan dia di sana itu bercocok tanam. Sehingga kami tidak mengalami seperti yang lain. Kami punya beras, kami punya wortel, kami punya bawang. Karena apa? Ada 2 petani. Saudara, dan petani ini juga pelihara ayam. Sehingga kami juga bisa makan ayam. Tapi gak selesai sampai di situ. Saudara, tiba-tiba ibu saya dapat ide buat bikin es membu. Saudara, dan singkat cerita, saya berkali-kali cerita. Saudara, orang itu antre beli es membu dari mungkin depan ini sampai belakang sana saudara. Saudara, setiap kali jam 9 buka, orang sudah antre beli es membu. Saudara, dan mereka bayar pakai apa? Mereka bayar pakai emas. Saudara, dan emas itu butiran emas. Karena hari itu Papua itu di sungainya, saudara, ngambil emas itu tinggal ngayak saudara. Saudara, dan ayah saya kirim ke Jawa. Itu membuat ayah saya itu saudara menjadi orang sangat kaya. Tapi itu belum cukup. Loh, ini berkat saudara. Ini jaminan. Orang lain semua menderita di sana. Saudara, keluarga saya sangat diberkati. Saudara, karena ayah saya itu dokter polisi, dokter TNI. Saudara, setiap kali ada kapal dari Jawa, ayah saya punya kuota. Saudara, beberapa ton ya untuk barang obat-obatan boleh bawa. Nah, kadang-kadang obat-obatan kan gak seberapa, gak banyak lah saudara. Jadi sama ayah saya diisi mebel saudara. Ya, mebel karena apa? Karena ayah saya
itu anaknya tukang mebel dari Jepara. Jadi mebelnya nggak perlu gede-gede. Semua mebelnya saudara kayak IKEA. Dan nanti di sana dirakit lagi sama ayah saya. Karena ayah saya anak tukang mebel. Saudara, dan itu membuat seluruh Papua. Mereka enggak punya yang namanya meja, lemari, beli dari ayah saya. Keluarga kami itu udah, saudara ya, kaya raya. Bersamaan dengan tahun itu, kapal dari Australia kalau mau ke Indonesia, lewat dulu ke Papua baru masuk ke Jawa. Saudara, jadi dia bawa semua yang terbaik. Mulai dari mobil-mobilan, makanan, keju, apapun. Saudara, jadi orang lain selalu nangis karena pergi ke Papua. Dan mereka makan jagung, mereka makan pisang. Mereka tidak bisa hidup di situ. Saudara, kami sekeluarga termasuk saya. Saya tinggal di Papua lebih dari 3 tahun. Saudara, saya menikmati semua yang terbaik. Bahkan yang tidak ada di Pulau Jawa. Saudara, bukan satu hari. Saudara, kapal dari Australia itu mendarat. Dan kalau kapal dari Australia mendarat itu mereka buka lapak, saudara. Pelaut-pelautnya itu cari duit dengan buka lapak, saudara. Jadi ada yang bawa makanan, ada yang bawa sampai mobil aja dijual, saudara. Mobil, makanan, boneka, saudara, apa saja, coklat, apa aja. Saudara, dan hari itu saya udah kayak anak putri raja. Saudara, saya masih kecil, semi-L kurang lebih umur 3 tahun, 4 tahun. Saya akan digandeng papa saya. Dan hari itu papa saya akan selalu ngomong gini, tunjuk apa saja papa beliin. Saudara, dan saya jalan dengan bangganya. Saudara, dan saya akan tunjuk coklat. Saya akan tunjuk boneka yang, jadi di zaman saya, anak-anak lain gak ada yang punya. Saya sudah punya boneka yang bisa disuapin, bisa nangis, bisa maaf kata, bisa ngompol, saudara. Di zaman saya loh, di saat saya umur 4 tahun. Karena boneka itu boneka termahal dari Australia. Saudara, ini jaminan. Jaminan itu pada waktu engkau punya perjanjian, engkau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Saudara, jaminan itu merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Saudara, jaminan itu membuat apapun yang kau alami menjadi keajaiban. Saudara, bahkan jaminan itu mungkin saudara dibuang di tengah hutan. Hutan itu saudara bisa menjadi taman Eden. Persoalannya apakah hari ini saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan? Atau saudara punya perjanjian justru dengan nenek moyang? Nah, mungkin saudara tanpa sadar pernah janji sama nenek moyang. Saudara janji misalnya, saya akan terus ngurusin makamnya. Nanti kalau emak mati, ya pokoknya meja abunya saya urusi. Nah, saudara, itu membuat saudara akan terus berhubungan dengan roh orang mati. Hari ini coba cek. Saya pernah melayani, saudara, pada waktu mereka jatuh cinta, yang perempuan ini ngomong begini, saya gak akan mau melahirkan anak yang selain dari kamu. Ya biasa kalau lagi jatuh cinta kan ngomongnya macam-macam ya. Pokoknya only you. Ya, saya hanya mau mengandung anakmu karena kaulah yang kucinta. Saudara, dan pada waktu dia menikah, saudara diberkati di gereja sama orang lain persoalannya. Saudara, dia sudah sampai 7 tahun tidak pernah punya anak. Saudara, setiap kali ngandung gugur. Saudara, dia pergi ke dokter manapun, dokter bilang begini, ada zat di dalam kandungan yang menolak janin. Dan itu diobatin apapun tidak bisa. Saudara, dan hari itu saya ketemu. Dan kemudian pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang ada perjanjian dengan
pacarnya yang lama. Saudara dan saya tanya, ada perjanjian apa? Dan dia tiba-tiba ingat, dia nangis. Saudara, kami putuskan. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus selesai. Yang lama sudah berlalu. Saudara, dia minum anggur perjamuan. Karena ada perjanjian darah di atas semua perjanjian. Yaitu perjanjian darah anak domba. Perjanjian dari Yesus Kristus sendiri. Yang membatalkan semua perjanjian. Tapi saudara mungkin berkata, Bu, kalau saya minum perjamuan kudus, bukannya itu juga perjanjian anak domba? Ya, tapi namanya perjanjian itu tidak bisa sama-sama dan tidak bisa kalau tidak spesifik. Saudara kalau bikin perjanjian itu kan ada pasal-pasalnya. Saudara ada bagian saudara, ada bagian orang itu, saudara baca dan tanda tangan di atas meterai. Betul kan? Jadi kalau saudara mau membatalkan, saudara juga harus spesifik. Kalau saudara tidak angkat khusus, ya tidak terjadi apa-apa. Saudara, dan pada waktu kami angkat khusus, kami batalkan saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Langsung bulan depannya hamil. Saudara, dan tidak ada penolakan. Sampai dia punya anak sudah 4. Hari ini seberapa saudara punya perjanjian? Dan persoalannya perjanjianmu dengan siapa? Perjanjianmu dengan maut? Perjanjianmu dengan rentenir? Perjanjianmu saudara dengan pacar yang lama? Kalau saudara pernah ke Gunung Kawi, saya melayani seorang bapak. Saudara, dia ke Gunung Kawi sebelum dia bertobat. Saudara, dan di sana dibilang dia akan jadi kaya. Dan dia disuruh mempersembahkan 5 kambing. Saudara, laki-laki. Saudara, dia kasihlah 5 kambing laki-laki. Pikirnya selesai. Saudara, dia kaya, benar-benar kaya. Dan kemudian anak pertama laki cacat. Anak kedua laki mati. Anak ketiga laki saudara gila. Anak keempat laki saudara mati. Anak kelima laki saudara, wah mengerikan. Umur 2 tahun nangkep saudara yang namanya kucing, kepalanya dipuntir. Saudara, dan dia ketemu saya nangis. Saudara, dia bilang, Bu, sekarang saya tahu 5 kambing yang saya kasih itu bukan kambing selesai. Itu 5 anak laki yang akhirnya saya punya. Dan sudah merupakan tanda profetik dimiliki oleh iblis. Saudara, jangan pernah sepelekan tindakan profetik. Jangan pernah sepelekan saudara yang namanya saudara perjanjian. Saudara, waktu kami doakan, Tuhan bilang karena perjanjiannya, ya, maka bisa diselamatkan. Tetapi anak-anaknya tidak menjadi sempurna. Tetap saudara, ada efeknya. Karena Tuhan itu adil. Tapi Tuhan bilang bisa diselamatkan. Sekali lagi, jangan pernah main-main dengan perjanjian. Karena perjanjian itu sangat penting. Kita teruskan sekarang tingkat perjanjian. Saudara, tingkat perjanjian itu banyak. Mazmur 105, 8 sampai 108 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham. Dan sumpahnya kepada Ishak. Diadakan hal itu sebagai ketetapan. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saudara, jadi siapapun di antara kita, saudara bisa pertama apa? Ikat. Ada hubungan. Ada ikatan hati dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen tapi tidak punya ikatan. Saudara, dia hidup ya sendiri-sendirilah. Tapi kalau saudara ada ikatan dengan Tuhan,
apapun tanya Tuhan. Saudara nikah, tanya Tuhan buat yang masih muda. Saudara tinggal di mana, tanya Tuhan. Ini ada ikatan. Saudara, saya bersyukur seumur hidup saya selalu tanya Tuhan. Sampai hari ini saya selalu menoleh ke belakang dan saya bilang, Tuhan, pilihanmu terbaik. Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Hari itu saya umur 18 pada waktu Tuhan menyatakan jodoh saya. Saudara, yaitu Paul yang sekarang jadi suami saya. Saudara, pada waktu pertama kali Tuhan nyatakan jodoh saya ya. Hari itu saya mimpi, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau tahu jodoh saya siapa. Saudara, dan tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi saya itu ada semua pria yang saya suka. Saudara, berjejer di depan saya. Kalau saudara tanya, Bu, kok berjejer? Sukanya banyak-banyak, saudara. Saya suka WL. Karena menurut saya kalau nyanyi hadirat Tuhan turun, aduh buat saya itu seksi, saudara. Ya, terus kemudian saudara, saya lihat saudara yang konglomerat. Kalau saya ulang tahun ngasihnya bunga, wah buat saya itu wow, saudara, romantis banget. Saudara, berjejer yang saya suka, tapi saya gak berani jatuh cinta dan gak berani ikat perjanjian. Karena saya tahu saya punya ikatan dengan Tuhan. Dan ikatan saya adalah saya akan tanya Tuhan apapun. Saudara, jadi saya bilang, wih, semua yang di depan saya yang saya suka. Saya pikir Tuhan akan menunjukkan salah satu. Tetapi Tuhan ngomong gini, bukan mereka semua, tapi dia yang di belakangmu. Jadi nolehlah saya. Waktu saya noleh, saya syok sampai bangun, saudara. Karena yang di belakang saya itu pemain badminton. Hari itu memang juara, saudara, se-Belanda. Saudara, hidupnya itu jam 4 pagi selalu lari ke seluruh kota. Saudara, enggak pernah makan malam. Wah, hidupnya disiplin banget. Seorang pendoa. Saudara, kalau kita terlambat 5 menit marah. Saya bilang gini, amit-amit nikah sama dia. Ya, saudara, tapi hari itu waktu saya lihat dan saya nakal lah, saya akui. Biar bagaimana saya cewek matre. Saudara, jadi saya selalu ngomong gini, jangan cinta-cintalah. Kenyataan hidup butuh duit. Ya. Jadi saudara, saya itu dari dulu saya memang parah, saudara ya. Saya mikir gini, saya gak mungkin menikah dengan orang miskin. Tapi waktu itu suami saya itu dulu ya, naiknya sepeda butut paling jelek sekota. Jadi saya bilang gini, Tuhan, semua yang saya tidak mau, dalam tanda kutip, semua dapat. Tapi sekali lagi karena saya terikat, ada ikatan. Saya bilang, saya minta 5 tanda dan 5-5-nya dikenapi. Dan saya bilang, oke, kalau dia menyatakan cinta, ya saya terima. Dia masuk doa puasa buat persekutuan kita karena dia pendoa, kepala pendoa. Saudara, dan pulang dari doa puasa ketok kamar saya. Saya mau bicara. Saya bilang, bicara apa? Dia langsung bilang, ambil 2 ballpoint, ambil 2 kertas. Saya depan-depan, dia bilang gini, tulis apa kata Tuhan tentang kita. Saya juga tulis. Kita buka sama-sama. Jadi saya nulis, dia nulis, kita tukeran. Terus dia bilang, 1, 2, 3, buka. Waktu dibuka, saudara, tulisan kami persis sama. Tulisan saya adalah Benyamin Paul Wenas adalah jodohku. Tulisan dia ke saya, Indriati Cipto Purnomo adalah jodohku. Jadi waktu kami buka, saya diem. Terus dia bilang gini, dia langsung berdiri. Oke, mulai sekarang kita pacaran. Saya pulang. Pulang dia. Saudara, itu lamaran paling romantis di dunia. Itu suami saya, saudara. Tapi hari ini kami sudah menikah 35 tahun. Saudara, dan saya bilang, betul dia pilihan Tuhan. Dia tidak pernah melarang saya pelayanan. Dia menjadi pendoa sampai hari ini. Dia tetap dengan disiplinnya. Saudara, kalau saya pagi aja ya, nggak baca Alkitab, dia itu pagi
Jam 5 bangun pasti baca Alkitab. Jadi kalau saya nggak ikut bangun jam 5 baca Alkitab, dia ngomong gini, istri kok kayak yang di Amsal. Ya tidur sebentar lagi, ya melipat tangan dan sebentar lagi merem. Maka datanglah kemiskinan. Saya bilang, iya saya tahu ayatnya. Saya akan duduk dan berdoa, saya bilang. Saudara, dia suami yang terbaik lah sampai hari ini. Melengkapi semuanya. Saudara, saya tanya Tuhan, pada waktu saya tinggal di mana? Pada waktu Tuhan bilang, Bekasi. Saya seluruh daging saya teriak. Hari itu Bekasi adalah kota terkotor. Nomor 1 di Indonesia. Saudara, hari itu Bekasi, saudara, adalah kota terjahat nomor 1 di Indonesia. Saudara, dengan perdagangan manusia, mutilasi, saudara, kemiskinan, korupsi. Dan saya juga berkata, Tuhan, sepertinya pilihanmu tidak enak di daging. Tapi hari ini saya menyintai kota saya, Bekasi. Saudara, dan kota saya sudah berubah dari kota terkotor menjadi kota nomor 6 terbersih di Indonesia. Saudara, menjadi kota, saudara, yang nomor 1 paling toleransi, saudara, di Indonesia. Saudara, ada begitu banyak yang ajaib. Dan setiap kali saya berkata, ikatan yang membuat saya selalu tanya Tuhan, tidak ada satupun yang salah. Saya berdoa dalam hidup saudara, mulailah belajar apapun tanya Tuhan. Itu tanda saudara terikat. Tapi yang kedua, ada sumpah, saudara. Saudara, sumpah itu kalau Tuhan jatuh cinta sama saudara. Saudara, hari itu Tuhan jatuh cinta sama Abraham. Karena Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, itu anak yang paling dia cintai. Dan Tuhan bilang, Abraham, karena engkau tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, aku bersumpah kepadamu. Bisakah kita membuat Tuhan jatuh cinta? Atau Tuhan setiap kali lihat kita, aduh. Saudara, Tuhan ngeluh, Tuhan bete. Saudara, saya punya banyak sekali anak ya. Maksudnya orang-orang di Mahanaim. Saudara, dan beberapa orang itu ya tidak pernah, saudara, bisa menyukakan hati saya. Tapi tiap kali membuat saya tarik nafas. Saudara, disuruh apa? Ngerjainnya asal-asalan. Saudara, beberapa waktu saya sampai berkata, Tuhan, cuma diomongin sedikit mutung. Saudara, dididik sakit hati. Ya. Saudara, dikeras. Saudara, apalagi ngomongin. Saudara, tidak bisa menyukakan. Tapi sebaliknya ada beberapa orang, saudara, yang saudara apapun. Saudara, ada seorang ibu, dia berdoa dan dia bilang, Bu, boleh enggak? Saya minta 1 baju dari ibu. Saya bilang boleh. Saya kasihlah dia 1 baju, saudara. Begitu saya kasih 1 baju, saudara, dia bilang, Bu, saya ini merasa ini perjanjian bahwa saya akan berjalan dengan urapan yang ajaib. Saudara, dan dia pergi ke rumah sakit, dia doain orang. Saudara, dia pergi ke desa ngajar. Saudara, dia bikin KKR pakai uangnya sendiri. Saudara, sampai saya bilang, Tuhan, kenapa ada orang yang bisa membuat begitu rupa sampai saya jatuh cinta. Saudara, ada seorang ibu yang lain cuma dengar 1 kali khotbah. Saudara, tentang rumah singgah. Saudara, dia jual cincin kawinnya, dia buka rumah singgah. Dia jalan sama Tuhan. Sampai hari ini, saudara, dia punya sekolah 4 tingkat. Hanya 1 kali dengar khotbah saya tentang rumah singgah. Saya ketemu dengan satu ibu, saudara, saya pada waktu itu pandemik, saya cuma bilang begini, ada ribuan anak butuh HP.
Saudara, dia langsung, dia gerejanya aja di gereja Jawa Indonesia. Saudara, dia share. Dan di gereja Jawa, dia berhasil mengumpulkan 60 HP bekas. Saudara, dan dia jalan dari satu kampung ke satu kampung. Saudara, satu kampung anak-anak 60, saudara pinjemin HP ngerjain PR. Saudara, kemudian setelah 2 jam dikumpulin, HP-nya di-charge lagi. Saudara, dia pindah ke tempat lain. Satu ibu loh. Saudara, gereja Jawa Indonesia. Hari ini dia punya berapa? 10 rumah singgah. Ya, rumah singgah atau belajar. Kerjaannya cuma apa? Saudara, bawa HP. Anak-anak itu dikasih 2 jam pegang HP. Setelah itu diajak nyanyi, dikhotbahin, dia bawa lagi, ambil, pindah lagi. Anak-anak yang lain kerjain lagi 2 jam punya HP. Sekarang punya 10 rumah singgah kali 60. 600 anak dia gembalakan. Saudara, ada orang-orang yang sangat menyambar. Ada orang-orang yang buat Tuhan jatuh cinta. Tapi ada orang-orang yang selalu nyakitin hatinya. Hari ini bagaimana kedudukan kita? Apakah Tuhan jatuh cinta sama kita? Sampai Tuhan bersumpah. Saudara, dan kemudian maka itu akan menjadi ketetapan. Kalau ketetapan itu jutlak. Saudara, Tuhan langsung ngomong gini, ya aku berkati. Ya aku kasih jodoh. Ya aku kasih mobil. Itu namanya ketetapan. Saudara, kemarin seseorang cerita sama saya. Wah, ini ajaib, saudara. Saudara, dia itu kalau saya ke Manado, dia itu jemput saya di depan pintu pesawat. Saudara, karena dia pegawai, saudara ya, di airport. Nah, setiap kali saya selalu bilang begini, Mas, saya doain ya, itu. Dia agama lain, saudara. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, setiap habis didoain, selalu terjadi sesuatu. Saudara, malamnya mimpi, saudara. Mimpi ketemu Tuhan. Ini ajaib, saudara. Dia mimpi ketemu Tuhan. Saudara, dia mimpi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang terbang. Dia mimpi pesta ilahi. Pesta nanti kalau kita semua di surga. Wah, semua pakai, semua dari emas. Saudara, jadi setiap kali ketemu saya cuma ngomong begitu loh, saudara. Saya nggak nginjil, nggak apa. Saya cuma bilang, Mas, saya doain ya. Soalnya Mas sudah ngawal saya, ngambilin koper saya, ya bawain sampai keluar. Ya, kalau saya mau pulang juga sama. Dia nunggu di depan mobil, saudara. Di luar, begitu mobilnya datang, koper saya dibawain. Saya nggak usah ngurusin ABC, dia kawal sampai dalam pesawat. Saudara, dan saya selalu cuma bisa balas dengan saya doain ya. Saya pegang, saya doain, Tuhan berkatin, bla bla bla, selesai, amin, udah, saudara. Dan singkat cerita, saudara, dia bilang begini, tiba-tiba itu ya, sedang duduk, dia bilang, Bu, saya mau ngomong ya. Saya bilang, kenapa Mas? Saya memutuskan jadi Kristen. Hah, saya kaget. Itu pertemuan kami yang keempat, saudara. Saudara, dan dia bilang, setiap kali saya mimpi dan saya tahu Yesus itu benar-benar ada. Saya tahu Tuhan itu nyata. Nah, terus dia bilang ini, saya ini minta tanda sama Tuhan. Kalau Tuhan memang mau saya jadi Kristen, saya ngomong pindah agama. Dari RT, RW, papa, mama, sampai bos, sampai jenderal yang di atas saya. Tidak boleh ada yang nanya, kenapa? Tapi harus semua berkata, ya itu hakmu atau keyakinan masing-masing. Saudara, sekali lagi dia bilang, hari itu saya dengar Tuhan bilang begini, lakukan, itu ketetapan. Dan dia bilang, Bu, saya ini tahu
Teman saya yang pindah agama, prosesnya sampai ke pengadilan. Prosesnya bisa 2 tahun. Ditanya dan macam-macam. Tapi ibu tahu, dia bilang, saya bu, prosesnya 1 hari. Saudara, dia ngomong sama jenderalnya ngomong begini, oh ya sudahlah, itu keyakinanmu, tanda tangan. Dia bawa suratnya lagi ke tempat lain, semua langsung gitu, oh ya sudahlah, tanda tangan. Saudara, dan dia bilang, dan itu orang aliran keras, saudara. Bukan orang biasa yang tanda tangan. Sampai ke RT, saudara, sampai ganti KTP. Orang lain ganti EKTP lama 1 hari. Ini ketetapan. Saudara, kalau Tuhan bilang lakukan, semuanya terbuka. Kemarin dia ikut mengawal saya, tapi kali ini mengawalnya enggak cuma sampai di depan, saudara ya. Sampai di mobil, dia bilang, Bu, hari ini saya sudah ambil cuti. Saya mengawalnya sampai tempat kebaktian. Saudara, jadi dia ngawal sampai tempat kebaktian. Saudara, dia nyetirin saya. Saya bilang, seumur hidup saya belum pernah disetirin orang sehalus dia. Halus banget nyetirnya. Keren, saudara. Sampai tak terasa, saudara ya. Ganti ngerem tuh gak kerasa. Terus dia bilang begini, Bu, saya ini mau nikah. Saya lagi minta berkat sama Tuhan buat nikah. Terus saya bilang, terus pada waktu ibu khotbah Tuhan tiba-tiba ngomong, aku jamin hidup. Saudara, dan dia bilang, begitu Tuhan ngomong, aku jamin hidupmu. Ibu selesai, amin, telepon bunyi. Saudara, dan ada orang bilang begini, saya kirim sertifikat tanah ke kamu. Jual aja. Ya, saudara, bayangin ya. Saudara, itu tanah 17 hektar. Saudara, sama dia orangnya bilang ini, jual aja. Pokoknya lebih dari 1 M, sisanya 17 hektar. Saudara bisa bayangin. Saudara, orangnya cuma minta 1 M. Sisanya mau dijual berapapun terserah dia. Dan uangnya buat dia. Dia cuma minta 1 M. Dia bilang sama saya, Bu, Tuhan itu sebegitu kuatnya, realnya. Saudara, dan itu selesai ngantar saya. Orangnya ngotot minta ketemu. Sertifikat 17 hektar setebel begini, serahin semua ke dia. Bang. Dia sampai bilang, sebegitu enaknya hidup di dalam Tuhan. Tapi apakah saudara itu juga mengalami seperti dia? Ini baru bertobat. Setiap kali dia bilang ini, saya bilang, sekarang kamu ngapain? Wah, saya enggak ada waktu, Bu. Pokoknya pulang kerja nyalain ya khotbah, kebaktian, pokoknya bersaksi. Saudara, dia tahu. Dia bilang, saya harus kejar ketinggalan saya. Supaya saya belajar semua kebenaran. Dia bilang, saya harus habiskan seluruh Alkitab berulang-ulang. Supaya saya ngerti. Kita yang Kristen, apakah kita seperti itu? Sehingga ketetapannya turun. Dan setelah ketetapannya turun, maka turunlah perjanjian kekal. Perjanjian kekal, covenant. Selama-lamanya. Seperti yang terjadi untuk orang Israel. Saudara, kalau sudah tahu orang Israel seperti apapun, saudara tetap ada janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, mereka boleh dikepung. Saudara, setiap hari itu bisa puluhan rudal. Bisa tidak ada satupun yang masuk ke Israel. Saudara, mereka boleh dicoba dibunuh oleh Hitler 7 juta. Mereka tetap menguasai. Hari ini teknologi tetap mereka yang pegang. Militer tetap mereka yang pegang.
Saudara, pertanian tetap mereka yang pegang. Apakah orang Israel cinta Tuhan? Enggak. Tapi karena apa? Covenant. Kalau saudara pergi ke Al-Zaitun, saudara, seluruh dunia, sampai aliran keras pun mengakui, saudara, pertanian terbaik Israel. Karena apa? Perjanjian. Dan hari ini, apakah saudara mau buat perjanjian dengan Tuhan? Kalau saudara mau buat perjanjian dengan Tuhan, tadi langkahnya. Mulai dari tanya Tuhan, buat ikatan. Buat Tuhan jatuh cinta. Kejar, mengerti Tuhan. Melakukan yang Tuhan mau. Sampai keluar ketetapannya. Maka saudara akan buat perjanjian kekal selama-lamanya. Mari kita bangkit dan kita nyanyikan Kaulah Pemegang Perjanjian. Saudara, selama lagu ini saya minta saudara membatalkan perjanjian saudara yang lama. Dan setelah saudara membatalkan perjanjian yang lama, mari buat perjanjian dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, Bu, caranya bagaimana? Mulai dengan berkata, tanya, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Mulai dari itu, besok apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan, nanti malam apa yang kau mau aku lakukan? Mulai dari situ, sampai Tuhan jatuh cinta dengan saudara. Katakan, Kaulah pemegang perjanjian.